Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Febrianti dengan NIM 4130022027, Prodi 3 SD kelas 5A, mata kuliah Manajemen Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel Manajemen Pendidikan yang berjudul Manajemen Pendidikan Berbasis Kolaborasi untuk Meningkatkan Keunggulan Sekolah. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan keunggulan sekolah. Kita tahu bahwa untuk menjadi sekolah yang unggul diperlukan manajemen yang tidak hanya inovatif, tetapi juga kolaboratif. Nah, dalam hal ini keterlibatan guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah menjadi elemen utama yang mendukung pencapaian tersebut. Namun, di lapangan masih ditemukan banyak tantangan. Beberapa di antaranya ialah komunikasi antar pihak yang belum optimal, kebijakan yang kurang melibatkan berbagai pihak, dan pengelolaan sumber daya yang belum transparan. Dan dengan adanya manajemen berbasis kolaborasi ini diharapkan tantangan-tantangan ini bisa teratasi. 3 tujuan utama dari penelitian ini adalah: yang pertama, bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak mampu mempengaruhi keunggulan sekolah. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mengimplementasikan manajemen berbasis kolaborasi sehingga dapat diterapkan di berbagai sekolah. Ketiga, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana kolaborasi ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, baik dari aspek akademik maupun efisiensi operasional, termasuk pengelolaan sumber daya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Ini berarti fokus untuk memahami secara detail bagaimana kolaborasi diterapkan di sekolah tertentu. Data dikumpulkan melalui 3 teknik. Yang pertama, wawancara mendalam. Berbicara langsung dengan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan wawasan mengenai pengalaman mereka dalam bekerja sama. Kedua, observasi langsung. Nah, hadir di lapangan untuk melihat bagaimana kolaborasi dijalankan dalam aktivitas sehari-hari, baik di ruang kelas maupun di kegiatan sekolah lainnya. Yang ketiga, analisis dokumen. Meninjau dokumen-dokumen seperti kebijakan, laporan kegiatan, dan sumber daya sekolah untuk melihat bagaimana kolaborasi ini didukung secara administratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang sangat positif dari penerapan kolaborasi dalam manajemen sekolah. Yang pertama, kolaborasi meningkatkan efektivitas komunikasi antar pihak. Komunikasi menjadi lebih efektif karena adanya kolaborasi yang terstruktur. Sebagai contoh, guru dan orang tua lebih sering berkomunikasi tentang perkembangan peserta didik melalui forum resmi seperti rapat bulanan maupun saluran digital. Kepala sekolah juga rutin menyampaikan kebijakan baru melalui diskusi terbuka, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan. Komunikasi yang baik ini membantu mempercepat pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada keunggulan sekolah. Kedua, kebijakan yang melibatkan semua pihak meningkatkan efisiensi operasional. Dalam penelitian ini melihat bahwa kebijakan yang melibatkan semua pihak, mulai dari guru, orang tua, hingga masyarakat sekitar, cenderung lebih efektif. Contohnya, kebijakan terkait pengelolaan fasilitas sekolah seperti ruang kelas atau perpustakaan menjadi lebih tepat sasaran karena masukan yang diberikan oleh berbagai pihak. Hal ini tidak hanya membuat operasional lebih efisien, tetapi juga menghemat waktu dan sumber daya. Ketiga, hubungan yang erat menciptakan lingkungan pendidikan yang suportif. Kolaborasi juga mempererat hubungan antar pihak, baik antar guru dengan peserta didik, guru dengan orang tua, maupun pihak sekolah dengan masyarakat. Dalam hal ini ditemukan bahwa suasana di sekolah menjadi lebih kondusif karena adanya rasa saling mendukung. Misalnya,
Orang tua yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti lomba atau acara komunitas membantu menciptakan lingkungan yang positif bagi peserta didik untuk belajar. Terakhir, transparansi pengelolaan sumber daya membangun kepercayaan. Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah yang secara rutin memberikan laporan keuangan, baik melalui pertemuan komit sekolah atau platform digital, mendapatkan kepercayaan lebih dari orang tua dan masyarakat. Ketika kepercayaan ini terbangun, kontribusi dari pihak-pihak ini, baik dalam bentuk dana, waktu maupun tenaga, menjadi lebih besar. Pada akhirnya, ini membantu meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan di sekolah. Semua hasil ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya menciptakan manfaat jangka pendek seperti komunikasi yang lebih baik, tetapi juga dampak jangka panjang seperti peningkatan kepercayaan dan efisiensi. Namun, untuk mempertahankan dampak positif ini, diperlukan komitmen yang konsisten dari semua pihak untuk terus menjalin sinergi dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan sekolah. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi yang efektif adalah fondasi dari keunggulan sekolah. Dengan adanya sinergi antara guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan. Untuk mendukung hal ini, terdapat beberapa langkah rekomendasi. Yang pertama, sekolah perlu memperkuat saluran komunikasi, baik melalui pertemuan rutin maupun penggunaan teknologi seperti platform digital. Kedua, dalam pembuatan kebijakan, penting untuk melibatkan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan. Ketiga, transparansi dalam pengelolaan sumber daya harus terus diterapkan. Karena hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga kepercayaan antar pihak. Dengan langkah-langkah ini diharapkan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Sekian presentasi hasil isi dari artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.